Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ada satu pertanyaan penting terkait tahun baru Masehi. Apa hubungannya dengan ibadah-ibadah kita yang dilakukan umat Islam dengan tahun baru Masehi, dan sejauh mana tahun baru Masehi ini ada di dalam penjelasan Al-Quranul Karim. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita merujuk kembali kepada surat Al-Kahf, ya. Surat Al-Kahf artinya surat gua. Dalam ayat surat Al-Kahfi ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. Yang artinya walabithu, dan mereka penghuni gua Ashabul Kahfi yang menetap atau tinggal fi kahfihim, di dalam gua mereka, thalathami'atin sinina, 300 tahun lamanya, wazdadu tis'a, dan mereka menambah tis'a, 9 tahun. Menurut tafsir Jalalain Imam Suyuti, di dalam tafsir Jalalain dinyatakan di sini, wa hadhis sunun thalathami'ah 'inda ahlil kitabi syamsiyatun. Dan jadi 300 ini menurut ahlul kitab, ya, orang Nasrani, ini syamsiyatun adalah perhitungan syamsiyah, kalender Masehi, perhitungan syamsiyah, bumi mengelilingi matahari. Wa tazitul qamariyata 'alaiha 'indal arab, ya, tis'a sinin. Wa tazitul qamariyatu, dan ada perhitungan kalender Qamariyah, bumi bulan mengelilingi bumi, indal Arab, menurut orang Arab, tis'a sinina, 9 tahun. Ya, jadi di sini dijelaskan Imam Suyuti bahwa 300 tahun itu menurut perhitungan kalender Masehi, ya. Kemudian ada tambahan dari orang Arab, yaitu tahun Hijriah, wazdadu tis'a, dan mereka menambahkan 9. Ai tis'a sinin, artinya 9 tahun, ya. Fasulusu fathalathami'ati asyamsiyatu. Jadi perhitungan 300 itu adalah menurut kalender syamsiyah, solar system, yaitu bumi mengelilingi matahari, ya. Kemudian wa tis'un qamariyatun, dan perhitungan 309 tahun itu adalah perhitungan Qamariyah. Nah, berdasarkan penjelasan ayat Al-Quran dan tafsir Jalalain ini, kita bisa memahami bahwa angka 300 tahun Ashabul Kahfi tinggal dan tidur di dalam gua ini adalah perhitungan syamsiyah, kalender Masehi. Adapun 309 tahun ini adalah perhitungan Hijriah. Nah, kalau kita cek di dalam selisih antara kalender Masehi dan kalender Hijriah, itu ada sekitar 11 hari setiap tahun, ya. Jadi 11 hari dikalikan 300 tahun, ini sama dengan 3.300, kemudian dibagi 365, ya, karena satu tahun ini 365 hari. Maka 3.300 dibagi 365 sama dengan 9 tahun. Nah, dengan demikian jelas bahwa Ashabul Kahfi ini selisih 9 tahun, jadi 300 tahun menurut perhitungan kalender Masehi, dan menurut perhitungan kalender Hijriah adalah 309 tahun. Apa yang bisa disimpulkan dari penjelasan ini, bahwa ternyata kalender Masehi ini pun diakui di dalam Al-Quran, dan di dalam tafsir Jalalain dinyatakan perhitungan 300 tahun itu adalah merupakan kalender Masehi, yaitu perhitungan syamsiyah. Perhitungan syamsiyah ini perhitungan bumi mengelilingi matahari. Jadi ini dikenal dengan sistem solar system, dan semenjak dulu ada seorang ahli namanya Numi Bilimpus sekitar 35 sebelum Masehi, dan ini sudah dipakai perhitungan ini sampai kemudian Gregorius, ya, Paus Gregorius 13 akhirnya kemudian menjadikan tahun baru Masehi ini
kemudian berdasarkan perhitungan matahari, dan semenjak saat itulah dimulai seolah-olah kalender Masehi ini menjadi miliknya orang Nasrani, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Nah, karena ini hanya masalah kebijakan dari Paus Gregorius XIII, dan akhirnya karena penjajahan Belanda, waktu itu raja-raja Nusantara masih memakai kalender Hijriah, tetapi akhirnya karena penjajahan Portugis, Belanda, hanya kemudian kita memakai kalender Masehi, dan demikian juga seluruh dunia. Nah, intinya bahwa kalender Masehi ini pun dipakai untuk perhitungan kita waktu sholat. Ya, waktu sholat Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda, yang artinya dirikanlah sholat menurut perhitungan pergeseran matahari. Bagaimana kita ketahui matahari ini ada gerak semu, ya, dia bergerak pada porosnya sendiri, tetapi seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Nah, ini namanya gerak semu. Dan ketika matahari di atas berarti kita sholat zuhur, bergeser sholat asar, dan bergeser lagi kita masuk malam, itu waktu sholat maghrib, isya, dan akan terbit, ya, adalah waktu subuh. Dan berdasarkan kesimpulan dari ayat tadi bahwa pergeseran matahari ini menjadi jadwal-jadwal waktu sholat. Nah, oleh karena itu maka Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan jadwal waktu sholat ini sesuai dengan perhitungan bumi mengelilingi matahari, dan itu terjadi mulai bulan Januari dan sampai bulan Desember. Jadi kita bisa mengetahui waktu sholat zuhur misalnya jam 11.45, waktu sholat asar jam misalnya 15:10 dan seterusnya. Bisa kita lihat dari kalender jadwal-jadwal waktu sholat itu, itulah berdasarkan kalender Masehi. Oleh karena itu tidak boleh kita menolak perhitungan kalender Masehi itu, karena ini dipakai dalam sholat kita. Demikian juga di dalam wukuf di Padang Arafah, mulai zawali syamsi tergelincir matahari, ini juga perhitungan waktu Masehi. Adapun kalender Hijriah, perhitungan awal bulan Hijriah ini dipakai untuk menentukan waktu, misalnya kita puasa Ramadan, waktu awal Syawal untuk Idul Fitri, demikian juga Dzulhijjah untuk kita menyembelih hewan Idul Adha, dan demikian juga untuk menentukan waktu Ayyamul Bid. Ayyamul Bid kita dianjurkan untuk puasa hari putih, yaitu bulan terang, ya, tanggal 13, 14, 15. Demikian penjelasan dari kami terkait dengan manfaat atau kaitan ibadah kita dengan tahun baru Masehi. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.